Di hari yang cerah ini saya akan ajak tur ke satu daerah masih di Bandung Utara, di Jalan Kiputih. Ini daerah di atas Jalan Cimuluit. Di daerah sini ada kafe yang terkenal yang pernah dikunjungi Bapak Presiden Jokowi. Nah, itu kafenya. Enak ya ambience-nya. Banyak pohon-pohon rindangnya di pinggir jalan. Nah, sudah sampai tuh rumahnya. Rumah yang arsiteknya masih gaya Belanda dengan luas bangunan 519 meter persegi, 2 tingkat, luas tanah 697 meter persegi. Dibangun tahun 1979. Wah, saya juga belum lahir tuh. 6 plus 2 kamar tidur, 4 plus 1 kamar mandi. Yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Masuk ke rumah seperti ini rasanya seperti kembali ke masa lalu. Nah, dari depan rumahnya ornamen furniture-nya juga agak berbeda dari rumah-rumah modern minimalis yang kebanyakan kita kunjungi belakangan ini. Nah, begitu masuk, kita disambut dengan ruang tamu depan, di mana di rumah-rumah model baru saat ini, area ini sudah mulai dihilangin. Langsung kerasa kan era masa lalunya. Ini sekilas foto pemilik rumah ini. Kita kadang jarang melihat rumah sebagai sebuah karya seni dari arsitek atau insinyur yang membangunnya. Kita lebih biasa melihat lukisan atau patung sebagai karya seni yang bisa bernilai puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Karena mungkin lewat lukisan kita bisa melihat filosofi di balik penciptaan lukisan itu, baik mungkin dari stylenya, kisah peradaban yang diceritakan di dalam lukisan tersebut, ataupun teknik-teknik penciptaan lukisan tersebut. Nah, sebenarnya lewat bangunan atau rumah kita juga bisa melihat nilai-nilai seni dan sejarah dari rumah tersebut. Bagaimana rumah ini berfungsi, orang-orang seperti apa di zaman itu saat rumah ini dibangun, bagaimana kebiasaan sehari-harinya. Saya coba sedikit membayangkan bagaimana penghuni rumah ini menikmati kebersamaannya di meja makan, living roomnya yang terbuka yang menyatu dengan taman belakang. Bayangkan misalnya area taman ini mungkin sering dipakai sebagai tempat pesta bersama keluarga dan handai taulan. Dan di area pelatarannya ini ada beberapa meja kursi, mungkin tempat bapak-bapak bermain kartu dan ibu-ibu bercanda tawa, bercerita tentang anak-anak mereka. Ya, kira-kira begitulah di dalam khayalan saya. Nah, waktu masuk rumah ini juga keinget beberapa scene-scene dari film-film Indo di era lampau, seperti mungkin kalau orang milenial pernah nonton tuh filmnya Dylan dan Milea. Jadi banyak berkhayal nih ya. Karena sepertinya rumah seperti ini banyak kisah-kisah menarik di dalamnya. Yuk kita lihat kamar-kamarnya. Ada 3 kamar tidur di lantai pertama, dan setiap kamar tidur ini punya kamar mandi masing-masing. Nah, saya jadi bertanya, di zaman ini apakah sering ada tamu-tamu yang menginap atau mungkin keluarga besar yang tinggal di rumah ini? Nilai kekerabatan atau kekeluargaan orang-orang di zaman ini mungkin sangat kental. Kakek nenek tinggal bersama, jadi setiap kamar yang ada di lantai pertama ini memiliki kamar mandi masing-masing untuk memberikan kenyamanan bagi si penghuni kamar tersebut. Dan mungkin di zaman ini kamar masternya juga terletaknya di lantai utama, bukan di lantai kedua seperti rumah-rumah zaman sekarang. Nah, barusan kita melewati 2 kamar pertama, kita lihat pencahayaan dari kamar-kamarnya bagus sekali ya. Nah, ada 1 kamar lagi nih, posisinya lebih ke depan. Mungkin ini kamar tamunya. Kamar tamunya cukup besar dan cukup nyaman. Benar-benar dimanjakan oleh pemilik rumah ini, tamu-tamu yang mampir di rumah ini. Nah, sebelum naik ke lantai 2, di pinggir tangga ini ada 1 area seperti reading room ya. Dan di temboknya dipasang bebatuan. Sekilas mengingatkan saya dengan rumah-rumah villa di luar negeri seperti rumah-rumah di daerah bersalju. Lebay nih, imajinasinya mengembara kemana-mana. Yuk kita naik ke lantai 2. Wah, ini tangganya sepertinya masih tangga dari kayu jati ya. Nah, ini lantai 2-nya. Di lantai 2 ini juga ada 3 kamar tidur.
Nah, ini kamar pertamanya. Ini kamar kedua. Dan ada satu kamar mandi di luar. Dan ini kamar ketiganya. Kamar ketiganya lebih besar dari kamar pertama dan keduanya. Ada sedikit split level menuju ranjangnya. Di lantai 2 ini ada satu area meja makan dan di sebelahnya ada satu ruang berdoa yang menggambarkan mungkin hal-hal spiritual menjadi nilai yang penting bagi keluarga penghuni rumah ini. Jarang ya lihat rumah sekarang punya ruangan yang dikhususkan untuk sembahyang atau berdoa. Nah, pintu ini menghubungkan lorong ke area taman belakang dan ke tangga ke area servis bawah. Oh ya, melihat layout bangunan ini punya area void yang luas, jadi pencahayaan dan sirkulasi udaranya sangat baik sekali untuk setiap ruangan dan kamar-kamarnya. Tadi kita udah lihat ya. Kita kembali ke lantai 1. Nah, di sebelah dapur bersih ini ada satu pintu menuju area servis atau garasi. Dan di situ ada dapur kotor, ruangan asisten rumah tangganya. Garasi dalamnya hanya untuk satu mobil. Mungkin di zaman ini nggak banyak mobil ya, tapi carportnya bisa muat sampai 5 mobil. Dan itu juga dalam kondisi tertutup ya. Jadi mobilnya nggak akan kehujanan. Nah, kalau tertarik dengan rumah ini bisa menghubungi nomor WA yang tertera di informasi video ini atau orang yang share video ini kepada Anda. Please subscribe channel ini untuk mendapatkan penawaran informasi properti menarik lainnya. Buat saya yang lahir di era tahun 80-an saat masuk ke rumah seperti ini rasanya seperti kembali ke masa lalu, mendapatkan kenangan-kenangan masa lalu. Silakan Anda berimajinasi sendiri kegiatan atau suasana seperti apa yang Anda bisa rasakan saat tinggal atau menghuni rumah seperti ini. Thank you for watching this video. God bless you.